Selamat siang investor, kembali bersama saya Melina dari Mexico Future News. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berita seputar indeks saham dan juga komoditas. Bursa saham Amerika Serikat ditutup lebih tinggi pada akhir perdagangan Senin waktu setempat atau Selasa waktu Indonesia Barat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menandatangani paket bantuan COVID-19 dan paket pengeluaran memberikan dampak positif terhadap bursa Wall Street. Dapat dilihat bahwa kebijakan fiskal dan moneter sama-sama mendukung stabilitas. Di sisi kesehatan ada harapan dengan kehadiran vaksin antivirus corona, kondisi secara umum suportif untuk pasar saham. Selasa 29 Desember 2020, indeks Dow Jones Industrial Average naik 204,10 poin atau 0,68% menjadi 30.403,97. Sedangkan S&P 500 naik sebanyak 32,30 poin atau 0,87% menjadi 3.735,36. Sebanyak 9 dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di area hijau dengan layanan komunikasi dan kebijakan konsumen masing-masing naik 1,86% dan 1,47% memimpin kenaikan. Sedangkan sektor energi dan material melemah. Indeks komposit Nasdaq menguat 94,69 poin atau 0,74% menjadi 12.899,42. Sementara itu, kinerja saham terkait perjalanan berada di bawah tekanan karena munculnya jenis COVID-19 baru dan lebih mudah menular yang terdeteksi di Inggris mendorong pembatasan mobilitas baru. Kemudian investor juga mencermati kabar terbaru dari tambahan paket COVID-19 karena lonjakan kasus virus corona di Amerika Serikat terus meningkat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya menandatangani dan mengesahkan paket bantuan pandemi COVID-19 untuk warga Amerika Serikat senilai 900 miliar US dollar, demikian dilansir oleh Associated Press pada hari Senin 28 Desember 2020. Penandatanganan dan pengesahan Donald Trump ini akan segera mencairkan bantuan darurat bagi warga Amerika Serikat yang menderita akibat pandemi, juga bagi usaha-usaha kecil. Tindakan Trump ini juga akan menghindari tutupnya operasional pemerintah Amerika Serikat yang tidak bisa beroperasi tanpa anggaran yang disetujui. Sebelumnya, Trump menolak untuk menandatangani paket bantuan yang telah disahkan oleh Kongres pada pekan lalu. Namun, anggota parlemen dari Partai Demokrat maupun Republik menekannya untuk menandatangani paket tersebut. Donald Trump meminta Kongres untuk meningkatkan bantuan dari $600 menjadi $2.000 Amerika Serikat dan memotong sejumlah pengeluaran lain. Perhitungan oleh Universitas Johns Hopkins menunjukkan Amerika Serikat telah mencatat lebih dari 19,2 juta kasus COVID-19 yang dikonfirmasi dengan kematian terkait melebihi 334.000 pada Senin sore. Untuk pekan perdagangan singkat yang berakhir Kamis lalu, Dow Jones naik sebesar 0,1%, S&P 500 turun 0,2%, dan Nasdaq naik sebesar 0,4%. Di tempat lain, pound stabil setelah Inggris pekan lalu meraih kesepakatan perdagangan Brexit bersejarah dengan Uni Eropa. Imbal hasil Treasury 10 tahun mendekati 1%, dan resiko stimulus Amerika Serikat yang tertunda mengurangi beberapa optimisme yang mendorong saham global ke rekor bulan ini. Tunjangan pengangguran telah mulai berakhir bagi jutaan orang Amerika dan kemungkinan penutupan pemerintah akan segera terjadi kecuali Trump menandatangani bantuan pandemi berpartisan Amerika Serikat dan tagihan pendanaan pemerintah. Sedangkan di bursa saham Asia, mayoritas dibuka menguat pada perdagangan Selasa 29 Desember 2020 mengikuti bursa saham acuan global Wall Street yang menoreh rekor tertinggi pada penutupan perdagangan Senin kemarin. Hanya indeks Kospi Korea Selatan yang hari ini dibuka di zona merah, yakni terkoreksi 0,15%. Sedangkan sisanya dibuka di zona hijau, yakni indeks Hang Seng Hong Kong yang dibuka menguat 0,67%, Nikkei Jepang tumbuh 0,29%, dan indeks Singapura terapresiasi 0,22%, dan Shanghai Composite China naik tipis 0,06%. Bursa saham Jepang mencapai level tertinggi 29 tahun. Terangkat ekspektasi paket bantuan pandemi Amerika Serikat yang telah lama ditunggu-tunggu akan diperluas dan kesepakatan perdagangan Brexit mendukung selera resiko investor. Melansir Reuters, indeks Nikkei Jepang melonjak 0,9% ke level tertinggi sejak Maret 1991 dan saham Australia naik 0,7%. Beralih ke berita komoditas,
Harga minyak kembali menguat untuk ketiga kalinya dalam 4 sesi terakhir. Harga minyak mendapat sokongan dari ekspektasi meningkatnya permintaan bahan bakar karena Amerika Serikat dapat memperluas pembayaran bantuan pandemi dan kesepakatan Brexit yang ditetapkan untuk menstabilkan perdagangan antara Eropa dan Inggris. Selasa 29 Desember pukul 9:15 waktu Indonesia Barat, harga minyak mentah berjangka jenis Brent untuk kontrak pengiriman Februari 2021 naik 36 sen atau 0,7% menjadi $51,22 per barrel. Serupa, harga minyak mentah berjangka jenis West Texas Intermediate kontrak pengiriman Februari 2021 juga menguat 34 sen atau 0,7% ke level $47,96 per barrel. Stok minyak mentah Amerika Serikat diperkirakan turun pada minggu lalu. Sementara persediaan produk kilang kemungkinan naik berdasarkan hasil jajak pendapat Reuters di awal pekan ini. 5 analis yang disurvei Reuters memperkirakan secara rata-rata stok minyak mentah Amerika Serikat kemungkinan turun 2,1 juta barrel dalam pekan yang berakhir 25 Desember. Namun kekhawatiran atas penguncian virus corona masih membatasi keuntungan harga emas hitam ini. Varian baru virus corona di Inggris telah menyebabkan penerapan kembali pembatasan pergerakan. Bahkan sejumlah negara sudah melakukan pengetatan dengan menutup perbatasan dengan Inggris. Diperkirakan hal ini akan menghambat permintaan dalam jangka pendek dan membebani harga minyak. Di sisi lain, rawat inap dan infeksi COVID-19 kembali melonjak di beberapa negara bagian Eropa dan Afrika. OPEC Plus akan kembali mengadakan pertemuan pada 4 Januari mendatang. Sebelumnya, OPEC Plus sudah memutuskan untuk mengurangi rekor penurunan produksi minyak yang dibuat tahun ini guna mendukung pasar. Grup tersebut akan meningkatkan produksi sebesar 500.000 barrel per hari mulai bulan Januari dan Rusia mendukung peningkatan lain dengan jumlah yang sama pada bulan Februari. Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak mengatakan pada hari Senin bahwa beliau memperkirakan akan ada permintaan minyak tambahan sebesar 5 juta hingga 6 juta barrel per hari pada tahun 2021 yang sepenuhnya pulih dari pandemi. Sekian berita seputar indeks saham dan komoditas minyak untuk hari ini. Saya Melina pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa lagi.